berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Lutfi. Ibu memanggilmu ke sini ingin menanyakan sesuatu. Ibu mendengar dari ketua kelas katanya kamu bertengkar dengan Sila, ya nak? Iya, Bu, habisnya saya kesal. Kenapa kesal? Sila selalu menyontek pekerjaan saya, bukan saja PR, tetapi juga menyontek tugas yang diberikan guru. Oh, begitu masalahnya. Wajar kalau kamu marah dan kesal. Kalau ibu di posisi kamu, pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Sila? Saya marah-marah, Bu, dan memaki Sila di depan teman-teman. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu ada alasannya, kan? Iya, Bu. Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tetapi Sila hanya menyontek, tidak mau berusaha sendiri, Bu. Iya, ibu tahu. Wajar kamu marah karena kamu tidak rela hasil jerih payah kamu dicontek begitu saja oleh Sila. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih dari buruk. Misalnya, kamu memukulnya, lalu berkelahi dengannya. Sekarang, coba kita pikirkan. Kamu marah dan maki-maki Sila di depan teman-teman. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghargai antar teman, Bu. Benar sekali. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai antar teman penting nggak untuk kamu? Nah? Penting sekali, Bu. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan atau kamu laksanakan? Harus lebih sabar, Bu.
Iya benar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang menyontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas, Bu. Tepat sekali tindakan yang kamu lakukan. Tetap semangat dan sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Oke, semangat ya. Masih pagi harus semangat. Nah, pagi hari ini ibu ingin kita sama-sama membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas apa? Ibu jelaskan ya. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Namun kalau peraturan kelas itu kan kita buat misalnya tidak boleh mencontek, tidak boleh harus mengerjakan PR. Dia pokoknya kalau peraturan kelas dia negatif, ya kan? Ada kata tidak dan jangan. Namun kalau keyakinan kelas ini bersifat positif. Jadi misalnya tidak boleh mencontek. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Nah, terus apa lagi? Tidak boleh terlambat. Nah, itu di peraturan kelas. Namun di keyakinan kelas itu namanya apa? Disiplin. Benar. Paham anak-anak ibu? Paham. Ini ada sebuah kertas berwarna. Nantinya kertas ini itu akan kalian tulis keyakinan anak-anak ibu. Terserah anak-anak ibu mau buat keyakinan apa. Karena keyakinan itu dari diri kita sendiri. Jadi ini kalian tulislah keyakinan apa yang kalian mau. Nanti setelah kalian menulis keyakinan ini, kalian lengketkan ke dalam kertas kapal yang sudah ibu sediakan di depan. Ya nak ya? Ya Bu. Paham sampai sini nak? Paham Bu. Oke, Bu bagi ya. Yang sudah dibagi boleh ditulis ya. Yang sudah siap boleh ditempel di tangan. Oke, yang sudah kan yang sudah boleh kembali ya. Ya, gantian nak. Nanti yang rapikan. Yang penting bisa lihat. Ada lagi? Semua sudah? Semua sudah? Sudah. Sekarang Ibu akan membacakan hasil dari keyakinan kelas yang sudah kalian tulis ya nak. Nah, Widuri menuliskan atribut lengkap. Naura menuliskan bermusyawarah.
Siva menuliskan atribut harus lengkap, sama ya. Nah, keyakinan kelas ini datang tepat waktu, menghargai teman, menjaga kebersihan. Ada juga yang mandiri, sarapan pagi, membantu sesama teman, saling menghormati dan menyayangi. Nah, sekarang Ibu minta 2 orang untuk membantu Ibu memilih mana yang keyakinan yang sama. Itu hanya satu yang kita ambil. Ayo, siapa yang mau ke depan? Mandiri. Siapa yang mau? Ayo. Ya, ayo kelas. Siapa lagi kakak? Ayo. Kita pilih keyakinan yang sama. Itu kita ambil satu aja ya, nak. Ayo. Mana? Ya. Sama kan? Musyawarah juga sudah, ya kan? Nah, apalagi ada ini bertanggung jawab. Mati guru udah. Mana? Di sini ya, biar enak lihatnya ya anaknya. Guru tadi sudah kah? Tadi Ibu dan perwakilan dari teman-teman kalian sudah memilah mana keyakinan kelas yang pantas. Sebenarnya semua pantas, namun kan ada beberapa yang sama dia. Jadi kan kita ambil satu aja ya, nak ya. Nah, ayo Kak, bacakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas 76 yang pertama atribut lengkap, bermusyawarah, mandiri, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, mengisi sesuatu pada tempatnya, disiplin, mengerjakan tugas, sarapan pagi, saling menghormati dan saling menyayangi teman, tanggung jawab, menghormati guru dan wajib piket. Ya, inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Setuju nggak anak-anak Ibu keyakinan kelas ini? Siap tidak untuk melaksanakannya? Siap, Bu. Jadi kalau kita setuju dengan keyakinan kelas kita ini, kita tanda tangan ya nak ya, bahwasanya kita setuju untuk melaksanakannya. Oke? Oke, silakan Bella. Ayo dari Biduri, tanda tangan dulu ya. Ayo. Sambung aja Kak.
kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita juga sudah menyepakatinya dengan menandatangani. Nah, itu kita jalankan ya Nak ya. Nah, karena itu kan dari hati kamu, ya kan? Jadi harus kita laksanakan. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang keyakinan kelas dan pembuatan keyakinan kelas di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi moderator pada kegiatan kita kali ini. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Morawa, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Morawa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta CGP Angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya beserta lagu Mars Deli Serdang. Bapak Ibu hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Dilanjutkan dengan lagu Mars Deli Serdang.
padu bergandengan tangan. Masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan. Majulah, majulah, maju, wahai Deli Serdangku, ayo maju, bersama kita bersatu. Majulah, majulah, maju, Deli Serdang tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Beragam agama, etnis dan budaya bersatu padu bergandengan tangan. Masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan. Majulah, majulah, maju, wahai Deli Serdangku, ayo maju, bersama kita bersatu. Majulah, majulah, maju, Deli Serdang tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan Yang Esa. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Pak Faujal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdoa dan memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa ini saya pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa hamba kami, dan berilah kami kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kelancaran, kemudahan rezeki padamu ya Allah. Dan ya Allah, lancarkanlah acara kami, dan semoga kegiatan kami untuk kedepannya, terutama CGP di angkatan ke-10 berjalan dengan baik. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, semoga di guru-guru di SMP Negeri 5 untuk kegiatan kedepannya, terutama untuk CGP angkatan 11, agar bisa lulus dan berjalan dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Doanya yang sudah dipimpin oleh Bapak tersebut. Baik, acara selanjutnya adalah arahan serta bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah maupun yang mewakilinya. Kepada Bapak Halomuan dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu Sertini pembawa acara pada pagi hari ini. Pertama-tama kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih dan berkat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan yang baik bisa kita berkumpul di ruangan ini untuk pelaksanaan pengimbasan CGP ke-9. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, pada saat ini tidak berada di tempat, ada urusan diklat hari ini, jadi digantikan dengan saya. Yang kami hormati juga Bapak Sitompul selaku PKS Kesiswaan,
dan begitu juga buat Bapak CGP ke-9, dan begitu juga buat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada hari ini untuk mendengarkan pengimbasan yang disampaikan oleh Bapak CGP ke-9. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh CGP 9 kepada Bapak dan Ibu Guru bisa kita terima, kita laksanakan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita. Jadi mudah-mudahan CGP 9 dapat maju terus, jaya terus untuk melaksanakan program calon guru penggerak tahun 2023. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat semua. Jadi kami buka acara ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan bimbingan ataupun arahan pada kegiatan kita pada kali ini. Masih semangat Ibu-Ibu? Masih. Baik, acara selanjutnya adalah pengimbasan oleh CGP terkait tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu siang semangat. Jadi kita walaupun masih siang, kita tetap semangat, benar. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang semangat. SMP Negeri 5 luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Kurikulum dan Bapak Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP Negeri 5 Tanjung Morawa yang pada saat ini hadir di tempat ini, yaitu untuk memenuhi undangan kami, undangan saya itu sebagai CGP Angkatan 9 untuk pengimbasan budaya positif kepada Bapak Ibu guru. Baiklah, untuk siang hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif ya Bapak Ibu, yang mana yang telah saya dapatkan dari CGP Angkatan 9. Nah, sebelum masuk ke pemaparan saya diseminasi budaya positif, di sini saya akan melakukan SPT. Ini gunanya untuk apa ya Bapak Ibu? Ini untuk ketelitian kita. Sampai mana ketelitian kita? Nah, berapa jumlah gambar kepala harimau tersebut? 2. Ayo Bapak Ibu. Siapa jawab 5? 5. Pak Arifin 5. Bu Hana 5. Bu Kiki 5. Bu Sumia 5. Daun. Ayo, berapa? Daun itu. Ada jawab 5, ada jawab 6. Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Next, Bu Kiki. Nah, jawabannya itu adalah 17 gambar kepala harimau. Oke, tepuk tangan untuk respon kita semuanya. Nah, baiklah, saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah yang masuk dengan budaya positif? Ayo, Bu Sumian dipersilakan. Baik, yang dimaksud dengan budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup dan mencakup perilaku maupun struktur kata oleh seluruh warga sekolah. Oke, Mantap. terima kasih Bu Sumian. Ya benar, kalau dikatakan budaya positif berarti pembiasaan positif yang kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, budaya positif apa yang ada di sekolah Bapak Ibu, di sekolah kita? Ayo Bu Endra.
sekolah kami sungguh banyak budaya positif yang telah kami laksanakan. Yang pertama ada Lakisa, mari kita sarapan, ada Lisakul, ada 5S, senam, literasi, semuanya sekali budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Terima kasih Bu Enda, luar biasa ya Bapak Ibu, budaya positif yang sudah kita lakukan. Nah, penting nggak budaya positif itu untuk kita lakukan Bapak Ibu? Penting. Kenapa penting? Ya saat ini kenapa budaya positif itu penting? Karena dengan adanya budaya positif membiasakan seluruh warga sekolah untuk bertingkah laku budaya positif tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Bu Sartini. Terima kasih Bu Sartini, Mem Kiki. Baik, kita masuk ke konsep inti budaya positif. Nah, apa sajakah konsep inti budaya positif tersebut? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke dalam perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter, di mana sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini karakter ini Bapak Ibu itu harus kita terapkan kepada diri kita dan kepada anak-anak ya Bapak Ibu. Nah, prinsip pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini prinsip pembelajaran paradigma baru mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Kemudian membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi pembelajarnya itu adalah berpusat pada murid. Jangan teacher center, tapi sekarang studi center ya Bapak Ibu. Kemudian belum main Kiki sih. Nah, yang ketiga mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat menyesuaikan konteks kehidupan murid. Next, ma'am. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Kita tidak bisa Bapak Ibu mengontrol murid. Kenapa? Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Jadi kalau kita mendorong murid, kita mau sesuai keinginan kita, itu tidak bisa. Dia akan apa? Dia akan mengulang lagi nantinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal rujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi kita juga tidak bisa memanjakan anak terlalu. Jadi harus ada terlalu ini anak Bapak Ibu tarik ulurnya antara kita dan siswa seperti itu. Yang ketiga yaitu kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah yang secukupnya. Jangan misalnya anak itu melakukan kesalahan, jangan Bapak Ibu mengkritiknya di depan teman-temannya yang terlalu menyakitkan hatinya ataupun membuat malu dia di depan teman-temannya. Lebih bagus Bapak Ibu panggil ke kantor, lah ngobrol berdua, nasihatilah anak tersebut. Nah, yang keempat, orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, di sini sebenarnya orang dewasa tidak memilih hak karena anak itu menentukan pilihannya. Seperti yang telah kita terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Anak itu belajar sesuai bakat dan minatnya, bukan keinginan kita, ya Bapak Ibu, seperti itu. Next, ma'am. Nah, kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Namun
kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita semua yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya tidak bisa. Lanjut, tadi belum selesai. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan kita dikontrol oleh seseorang, tapi kita yang harus mengontrol diri kita sendiri. Seperti anak itu, kita mau berubah bagaimana kalau tidak ada kesadaran kepada diri anak itu tidak akan bisa berubah anak tersebut, ya Bapak Ibu. Lanjutnya. Nah, disiplin positif. Ini disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri, ya Bapak Ibu, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan. Jadi anak itu murni, tanpa ada penghargaan baru anak tersebut mengerjakan tugas. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Hana, disiplin positif yang Bu Hana sudah lakukan di kelas apa ya Bu? Baik, terima kasih kepada Bu Tiwi. Kalau di kelas Bu, disiplin positif yang saya sudah lakukan itu yaitu kami membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Contohnya kesepakatannya itu begini, petugas piket wajib datang tepat waktu untuk membersihkan kelas. Kemudian seluruh siswa mengerjakan PR dengan baik dan benar. Jadi tidak ada penghargaan di situ Bu, karena sudah menjadi kesepakatan. Dan berdasarkan keyakinan atau kesepakatan itu memang murid-murid saya di kelas itu selalu mengerjakan PR, kemudian melaksanakan tugas pikir dengan baik. Itulah contohnya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Bu Hana. Terima kasih Bu Hana. Iya benar. Jadi jangan kita biasakan memberikan reward ataupun hadiah kepada anak untuk melakukan sesuatu, ya Bapak Ibu. Next. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri terlebih dahulu, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri dia, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik tanpa ada dorongan siapapun. Nah, yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, contohnya saya ambil nilai kebajikan di institusi sekolah, ya Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila itu saya ambil. Kenapa? Karena dia menekankan pada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai kebajikan yang kedua itu ada namanya IBRO Primary Years Program atau PYP. Nah, ini berkaitan dengan toleransi, ya Bapak Ibu, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini ada pada nilai kebajikan IBRO Primary Years Program. Yang ketiga yaitu nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Ini berkaitan dengan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjutnya. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Next.
Nah, di sini ada 5 yaitu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, kenapa anak-anak kita pada tidak makan? Mungkin mereka kurangnya perhatian dari orang tua, ataupun misalnya keluarganya, anak mamanya ada 5. Nah, dia tidak sempat makan. Kenapa? Mungkin mamanya masih ngurusin si adik. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, ini perlu diterapkan pada diri kita, yaitu sikap rasa terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Ini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini berkaitan dengan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, di sini itu harus ada pada diri kita yang akan kita terapkan kepada anak-anak didik kita ya Bapak Ibu. Misalnya kalau misalnya matematika itu kan pembelajarannya dibilang katanya membosankan. Nah, jadi kalau udah siang kita lakukan live speaking. Jadi biar anak-anak itu senang ya Bapak Ibu. Nah, itulah masuk ke dalam kesenangan. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada pada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi ekstrinsik ini dari luar ya Bapak Ibu, dari gurunya. Nah, kalau bisa kita tidak melakukan seperti itu kepada anak-anak kita. Nah, yang kedua itu motivasi intrinsik, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang harus kita gali dari anak-anak. Harus ada pendekatan kita kepada anak-anak untuk menciptakan motivasi intrinsik. Kenapa? Kalau dia tercipta dari diri dia, motivasi anak tersebut, maka anak itu akan cepat berubahnya ya Bapak Ibu. Beda dengan motivasi ekstrinsik. Nah, kita ajan, jadi kita break sebentar. Di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, kalau restitusi itu masih baru didengar ya Bapak Ibu. Nah, hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Selanjutnya yaitu berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, hukuman inilah yang sering kita lakukan tanpa sadar kadangnya Bapak Ibu. Hukuman itu kita lakukan sedangkan kita tidak memikirkan anak kita gimana itu. Nah, yang kedua yaitu konsekuensi. Ini terencana dan sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini konsekuensi ini kita memang sudah melakukan perbincangan untuk melakukan aksi konsekuensi ini. Kita sudah melibatkan murid. Namun di sini Bapak Ibu, murid juga tidak nyaman. Kenapa? Apabila melakukan kesalahan ya mereka juga harus kena konsekuensinya ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kita seharusnya sebagai pendidik seperti ini ya Bapak Ibu. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita sama-sama lah ya Bapak Ibu, pelan-pelan kita untuk bisa menjadi restitusi di sini ya Bapak Ibu. Nah, yang keenam adalah posisi kontrol guru. Itu yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next, nah, di sini saya akan memberi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu dengan kasus siswa tidak mengerjakan tugas di rumah. Ini sering terjadi di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah penghukum.
Nah, yang kita katakan adalah sebagai guru yang penghukum ini seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang dikatakan guru adalah beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu membuat rasa bersalah kepada anak ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah teman. Guru mengatakan, ayolah semangat untuk belajar, kerjakan tugas dari Bapak Ibu guru di rumah. Untuk kali ini tidak apa-apa, tapi jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu kita sebagai teman ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketiga sebagai pemantau ataupun pemantau anak-anak peserta didik ya. Kalau bisa misalnya tidak mengerjakan tugas, yang dikatakan guru adalah, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Kamu tahu konsekuensinya. Untuk kedepannya kerjakan tugas di rumah ya. Nah, itulah apabila kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, apakah yang dikatakan seorang pendidik? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Jadi ada baiknya kita menjadi seorang manajer ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Wandini. Bu Wandini, posisi kontrol apa yang Ibu terapkan, sudah Ibu lakukan di kelas Ibu atau saat pembelajaran Ibu? Terima kasih kepada Ibu Dian Pertiwi yang memberikan kesempatannya. Di kelas saya sudah saya terapkan posisi kontrol tentang yang kelima, yaitu sebagai manajer. Saya memanggil apabila siswa itu melakukan kesalahan, maka saya memanggilnya. Apa sih kendala yang dihadapi siswa? Mengapa dia melakukan kesalahan tersebut? Misalnya terlambat ketika masuk kelas sudah bel. Saya akan menanyakan terlebih dahulu apa masalahnya. Sesudah mengetahuinya, baru saya memberikan kesempatan kepada dia untuk merubah dirinya sendiri. Itu harus dari si anak sendiri, bukan memaksakan bagaimana supaya dia untuk berubah. Terima kasih. Luar biasa jawaban Bu Wandini. Ternyata, kasih tepuk tangan Bapak Ibu, semangat. Ternyata Bu Wandini sudah menerapkan posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Luar biasa, kita banyak belajar dari Bu Wandini nanti ya Bu Wandini, karena sudah menerapkan posisi kontrol yang terakhir itu manajer. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Nah, tentang posisi kontrol, apakah saya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kepada Pak Arifin, apa jawabannya Pak Arifin? Posisi kontrolnya itu untuk penghukum, ya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan penghukuman secara langsung kepada murid tersebut. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Pak Arifin, Bapak Ibu. Masih semangat kan Bapak Ibu? Masih. Ayo Mem. Nah, lanjutnya, posisi kontrol apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, Bu Sartini. Membuat rasa bersalah. Oke, benar, membuat rasa bersalah. Lanjut, yang ketiga. Nah, posisi kontrol apakah saya? Apa rencana kamu menyelesaikan masalah ini? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ayo. Sebagai manajer, Bu. Kalau di sini ya saya sebagai manajer lah Bu di sini ya. Oke, benar sekali sebagai manajer. Next. Nah, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah, di sini apakah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas sama? Next, Bapak. Sama nggak Bapak Ibu? Saya tanya dulu. Berbeda. Iya, benar berbeda. Ayo, next ma'am. Nah, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu peraturan yang diberikan oleh
pihak lain. Ini termasuk ke dalam motivasi eksplisit. Sedangkan keyakinan kelas timbul dari diri sendiri atau motivasi diri. Nah, ini motivasi intrinsik. Itu bedanya ya Bapak Ibu. Nah, lanjut Mem. Nah, untuk membuat suatu keyakinan kelas, kita mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama, kita ajak siswa kita untuk menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi bukan kita Bapak Ibu yang menentukan apa sih keyakinannya, bukan seperti itu. Tapi anak-anak kita sama-sama menuliskan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Nah, setelah mereka membuat keyakinan, kita sama-sama mengulas keyakinan tersebut. Baik enggak? Seperti itu. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Jadi dari 33 siswa membuat keyakinan, itu kita pilih mana yang menurut kita dan anak-anak kita yang harus kita terapkan. Begitu Bapak Ibu. Yang keempat, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, tujuannya supaya tidak ada keyakinan kelas yang rancu. Jadi kita sama-sama sudah dipilih, kita sama-sama untuk mendirikan keyakinan tersebut. Masuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini merupakan tujuan dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang kita katakan kepada anak seperti apa sih kalau menstabilkan identitas? Nah, yang pertama adalah berbuat kesalahan itu wajar. Itu bisa kita terapkan kepada anak dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Itu juga bisa kita ucapkan kepada anak. Kemudian, ibu ataupun bapak juga pernah melakukan itu. Lanjut, ibu ataupun bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir yaitu kamu berhak merasa begitu. Nah, ini bisa kita ucapkan kepada anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Nah, yang kedua itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, yang pertama yang kita ucapkan apa? Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita jangan mensugestikan kamu salah, itu nggak bisa. Jadi kita harus menanyakan terlebih dahulu tindakan dia. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu bisa juga kita ucapkan pada pada validasi tindakan yang salah. Jadi kita perlu tahapan-tahapan untuk menanyakan anak-anak kita ya Bapak Ibu. Lanjut Mem. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Nah, apakah kita sebagai seorang guru sudah melakukan ini? Dengan kata-kata seperti ini, yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, itu bisa kita terapkan juga. Lanjut, Mem. Nah, ini ada sebuah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak. Karena anak tersebut marah-marahin kawannya karena mencompet. Selamat siang Bu. Selamat siang Lutfi. Ibu memanggilmu ke sini ingin menanyakan sesuatu. Ibu mendengar dari ketua kelas katanya kamu juga tengah dengan Sila ya nak? Iya Bu, habisnya saya kesal. Kenapa kesal? Sila selalu menyontek pekerjaan saya, bukan saja saya, tetapi juga menyontek tugas yang diberikan guru. Oh begitu masalahnya.
pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Sila? Saya marah-marah Bu dan memaki Sila di depan teman-teman. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu ada alasannya kan? Iya Bu, saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Sila hanya menyontek tidak mau berusaha sendiri Bu. Ibu tahu, wajar kamu marah karena kamu tidak rela hasil dari payah kamu dicontek begitu saja oleh Sila. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih dari guru. Misalnya kamu mungkinnya lalu berkelahi dengannya. Sekarang coba kita pikirkan, kamu marah dan maki-maki Sila di depan teman-teman, apakah sesuai dengan keyakinan keras itu? Menurut kamu, keyakinan keras apa yang sudah kamu lalui? Saling menghargai antar teman Bu. Benar sekali. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai antar teman penting nggak untuk kamu? Penting sekali Bu. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan atau kamu laksanakan? Harus lebih sabar Bu. Iya benar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang menyontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas Bu. Tepat sekali. Tindakan yang kamu lakukan. Tetap semangat dan sekarang boleh kembali ke kelas. Sama-sama. Nah, itu tadi merupakan contoh dari segitiga restitusi. Jadi kita sama-sama ya Bapak Ibu belajar untuk menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, dengan berakhirnya video tadi berakhir juga pemaparan saya. Nah, saya berkesimpulan di mana dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, guru harus mampu menjadi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian pemaparan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pemaparan dari CGP Angkatan 9 tadi, maka sampai di sini pengimbasan untuk CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi dapat bermanfaat untuk sekolah kita, khususnya SMP Negeri 5 Tanjung Morawa. Amin. Demikianlah saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.